Krisis ekonomi membuat seseorang menjadi kreatif dan berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah bagaimana jutaan warga Venezuela hidup dari game online saat negaranya sedang berada dalam krisis ekonomi akibat inflasi yang sangat tinggi. Bukan hanya itu, warga Venezuela juga dianggap merusak ekonomi di game tersebut. Informasi, podcast Sekutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Venezuela awalnya merupakan negara yang makmur. Namun, sejak tahun 2010, ekonomi negaranya memburuk. Jutaan warga Venezuela berusaha melarikan diri. Cuma sayangnya, 90% yang tidak bisa kabur hidup dalam kemiskinan. Sebagai gambaran, upah minimum rata-rata di sana sekitar $5 per bulan atau setara dengan Rp70.000 per bulan. Hal ini lalu mendorong rakyatnya untuk kreatif. Mereka berusaha mencari cara untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit. Salah satunya yaitu melalui permainan game online lawas bernama Old School RuneScape. Yuk kita simak kisahnya. Old School RuneScape adalah sebuah game online lawas yang diluncurkan sejak tahun 2013. Namun sebenarnya, game ini merupakan rilis ulang dari versi RuneScape tahun 2007 dan dimainkan oleh jutaan orang di dunia. Mungkin kamu tidak pernah dengar game ini. Wajar aja, karena mayoritas pemain dari game ini merupakan gamer angkatan lama. Cuma ada yang aneh terjadi dalam beberapa tahun belakangan. Tiba-tiba saja banyak pemain baru yang muncul di Old School RuneScape. Anehnya lagi, pemain baru tersebut punya perilaku yang sama. Mereka bermain selama berjam-jam dan melakukan kegiatan yang sama terus-menerus, misalnya membunuh naga hijau berulang-ulang dan mengumpulkan emasnya. Di dunia game online, aktivitas ini biasanya disebut sebagai gold farming. Jadi, ini adalah aktivitas di mana seorang bermain game dengan tujuan untuk mendapatkan emas atau koin atau barang apapun di dalam game, lalu akan ditukar dengan uang asli di dunia nyata. Tentu saja, kegiatan ini melanggar aturan di banyak game online, tapi terjadi setiap saat, tidak terkecuali di Old School RuneScape. Kemunculan banyak pemain gold farming awalnya tidak terlalu menjadi masalah. Namun lama-kelamaan, banyak pemain mulai kesal dengan ulah para pemain gold farming. Misalnya, ketika kamu mendapatkan sebuah quest untuk bunuh naga, namun kamu tidak bisa karena para pemain gold farming ini sudah membunuh semua naganya. Para pemain pun mulai bertanya kepada para pemain gold farming ini soal siapa mereka. Kebanyakan menjawab kalau mereka merupakan orang Venezuela. Keanehan lain muncul saat tanggal 7 bulan Maret tahun 2019 lalu. Tiba-tiba saja, seluruh pemain gold farming ini menghilang. Hal ini membuat kaget semua pemain Old School RuneScape karena ibaratnya hampir setengah pemain aktif di sana menghilang. Beberapa hari kemudian, mereka baru tahu apa sebabnya. Ternyata di Venezuela terjadi pemadaman listrik total. Bukan hanya itu, komunikasi warga di sana juga terputus dan terjadi selama beberapa minggu. Jadi, semua pemain dari Venezuela tidak bisa bermain Old School RuneScape. Dampaknya, ternyata juga membuat ekonomi di permainan tersebut menjadi kacau. Nah, ini yang menarik dari permainan Old School RuneScape. Game ini punya ekonominya sendiri. Jadi, di sana ada tempat jual beli di mana pemain bisa menawar item yang mereka mau dan harganya berdasarkan pada permintaan dan penawaran. Ketika para pemain Venezuela ini menghilang, ekonomi di game ini menjadi kacau. Karena tidak ada supply lagi, hasilnya harga langsung meroket. Boleh dibilang, saat itu di Old School RuneScape terjadi inflasi. Beberapa minggu kemudian, para pemain Venezuela kembali online dan ekonomi di game ini berangsur pulih. Kejadian ini membuat para pemain Old School RuneScape yang lain punya dua perspektif soal warga Venezuela. Di satu sisi, mereka simpati atas kondisi yang dialami para warga Venezuela dan memaklumi aktivitas gold farmingnya. Namun di sisi lain, ada juga para pemain yang kesal atas kelakuan para pemain Venezuela. Mereka merasa Old School RuneScape lebih baik tanpa adanya para pemain dari Venezuela, karena mereka tidak bermain, namun hanya melakukan eksploitasi game tersebut.
Bukan hanya itu, mereka juga merasa kalau para pemain Venezuela tidak memberikan dampak positif bagi old school RuneScape karena mereka hanya mencari uang tanpa berinteraksi dengan para pemain yang lain. Hal ini yang mendorong kubu yang kesal menjadi fokus menyerang setiap pemain Venezuela yang mereka temui. Mungkin ada yang penasaran, kenapa warga Venezuela bermain game old school RuneScape untuk bertahan hidup? Alasan utama yaitu inflasi super tinggi di negaranya. Sebagai gambaran, satu botol susu yang kamu beli pagi ini, lalu harganya naik jadi 2 kali lipat di malam hari. Inilah yang membuat mata uang Venezuela jadi tidak ada harganya. Warga di sana lalu beralih pada mata uang yang lain, yaitu dolar Amerika Serikat. Jadi, dengan gold farming di game ini, warga Venezuela bisa menghasilkan $8 per hari. Dalam sebulan, mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi daripada dokter di sana. Alasan lainnya yaitu old school RuneScape merupakan game lawas. Jadi, spesifikasi komputernya tidak begitu canggih. Game ini bisa dimainkan bahkan di komputer model lama sekalipun. Ini yang membuat warga Venezuela bisa bermain game ini dari komputer yang mereka miliki di rumah. Menariknya, game ini bukan hanya dimainkan oleh anak muda, karena uang yang didapat cukup menjanjikan, bahkan dimainkan juga oleh berbagai kelompok usia, mulai dari orang tuanya hingga kakek neneknya. Rumor mengatakan kalau sekitar 1,8 juta orang Venezuela bermain di game ini untuk mencari uang. Ada beberapa kisah bagaimana old school RuneScape mengubah hidup warga Venezuela. Martinez merupakan mantan akuntan. Dia berhenti dari pekerjaannya saat Venezuela mengalami inflasi yang sangat tinggi. Sebagai gambaran, nilai gajinya bisa lebih kecil dari $4 sebulan atau setara dengan Rp56.000 sebulan. Kondisi ini lalu membuat Martinez berhenti dan mulai bermain old school RuneScape seperti tetangganya. Permainan ini lalu mengubah hidupnya dari $4 sebulan. Saat itu, Martinez berhasil mendapatkan $450 sebulan. Uang tersebut lalu digunakan Martinez untuk melarikan diri dari Venezuela dan pindah ke Peru. Dia terus bermain dan berhasil menabung hingga $1.000 yang digunakan untuk mengeluarkan ibu dan pacarnya dari Venezuela. Martinez belum bisa berhenti, dia masih harus mengumpulkan uang untuk mengeluarkan adik perempuan dan keponakan laki-lakinya dari Venezuela. Ada kisah lain dari Perez. Dia merupakan mahasiswa dengan jurusan teknik geologi. Selain kuliah, Perez menghabiskan 10 jam sehari untuk menjadi pemain bayaran di old school RuneScape. Saat awal memulai, kondisi keluarganya sangat sulit. Inflasi yang tinggi membuat penghasilan orang tuanya hanya setara dengan 2 lembar roti sebulan. Perez pun membantu ekonomi orang tuanya dengan cara mencari pekerjaan online. Hingga akhirnya, dia menemukan seseorang sedang mencari pemain bayaran di old school RuneScape. Sekarang, Perez mendapatkan penghasilan $200 hingga $300 sebulan. Walaupun banyak warga Venezuela bermain old school RuneScape, namun hal ini tidak membuat perusahaan gamenya senang. Dari awal, mereka melarang adanya pembelian barang di dalam game dengan mata uang asli di dunia nyata. Mereka akan memblokir akun pemain apabila terindikasi melakukan kecurangan. Ini adalah resiko dari setiap warga Venezuela yang bermain di old school RuneScape. Mereka biasanya punya banyak akun, mulai dari akun pribadi di mana mereka bermain dengan benar dan akun farming yang dipakai untuk mengumpulkan uang. Hingga akhirnya, mereka berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk kabur dari negaranya. Krisis ekonomi akan membuat manusia menjadi kreatif untuk bertahan hidup, bahkan dari hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.